Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sylvia Ika Oktavia, dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai statistik inference. Apa sih statistik inference itu? Saya akan memberikan ilustrasi sedikit nih, statistik inference. Misalnya, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi 32 anak PAUD bintang kejora. Ini misalkan ini nih. Nah, biasanya kalau kita mau tahu rata-ratanya, kita akan sensus mereka kan. Tingginya berapa, satu-satu akan kita tanyakan. Tingginya berapa. Lalu kemudian kita masukkan rumus rata-rata. Gitu. Tapi kalau statistik inference ini kita tidak perlu mensensus seperti itu, tapi kita dengan menggunakan sampel. Misalnya sampelnya yang ini 1, 2, 3, misalnya gitu ya, 4, 5. Jadi menggunakan sampel ini aja 5 dengan 5 ini. Nah, gimana caranya ngambil sampelnya? Nah, cara ngambil sampelnya itu dengan teori probabilitas atau peluang. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan di statistik inference adalah konsep statistika di mana kita berusaha mengambil kesimpulan dari sampel yang kita ambil. Jadi kita tidak mencari rata-ratanya aja, tapi kita menarik kesimpulan dari hasil rata-rata sampel tadi gitu. Nah, tapi untuk itu kita perlu materi-materi ini. Contohnya tadi gimana cara ngambil sampelnya, kita perlu teori peluang. Oke, pada statistik inference ini kita akan mempelajari ini, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu, terus distribusi peluang variabel acak diskrit dan kontinu, terus juga nilai harapan dan distribusi binomial. Ini untuk bagian pertama. Nah, nanti berikutnya ada distribusi normal. Nah, saya akan bacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Lalu 4.5 menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan variabel acak diskrit dan kontinu. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan distribusi peluang variabel acak diskrit dan kontinu. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan nilai harapan matematik. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan distribusi binomial. Oke, langsung saja ya. Kita ke yang pertama, yaitu distribusi peluang variabel acak. Nah, variabel acak itu terdiri dari dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, sekarang kita ke variabelnya dulu nih. Apa sih variabel itu? Variabel adalah nilai-nilai pengamatan. Nah, apa sih variabel? Variabel adalah nilai-nilai pengamatan atau hasil percobaan. Nah, variabel acak ini dibagi menjadi dua. Ada variabel diskrit dan juga ada variabel kontinu. Nah, apa bedanya? Variabel diskrit itu untuk data yang merupakan hasil pencacahan dan hasilnya berupa bilangan bulat.
Sedangkan variabel continue itu untuk data yang merupakan hasil pengukuran dan hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, contohnya ya, kita ke variabel discrete dulu. Nah, contohnya ini nih, RW 1 sampai 5, lalu jumlah kelahirannya berapa. Ini merupakan data yang dilakukan dengan cara pencacahan, ya kan? Lalu disajikan dalam tabel frekuensi variabel discrete. Jumlah kelahiran 1, frekuensinya ada berapa nih? 2. Kelahiran 2 ada 2, kelahiran 3 ada 1. Jadi totalnya adalah 5. Nah, sedangkan variabel acak contohnya ini, tinggi badan. Tinggi badan kita kan harus melakukan pengukuran tuh, ya kan? Nggak bisa kita nebak-nebak. Jadi ini masuknya adalah variabel acak, variabel acak continue. Tuh. Lalu disajikan dengan tabel frekuensi variabel continue. Jumlah kelahiran ini menggunakan range ya, 153 sampai 156, frekuensinya ada 2, 157 sampai 160 ada 1, 161 sampai 164 ada 2, totalnya 5. Jadi terlihat ya bedanya antara discrete dan continue. Tuh. Nah, lalu distribusi peluang discrete. Kalau tadi kita ngomongin variabel discrete-nya, sekarang kita ngomongin distribusi peluang discrete. Apa sih distribusi peluang discrete? Nah, distribusi peluang discrete itu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu variabel discrete beserta nilai peluangnya. Nah, nilai peluang discrete dari satu titik sampel adalah nilai frekuensi titik sampel dibagi dengan total frekuensinya. Contohnya, suatu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika G menyatakan gambar yang muncul dan S menyatakan sisi angka yang muncul, tentukanlah ruang sampelnya. Misal, X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Di sini saya beri warna merah karena itu penting. Tentukan nilai X yang mungkin. Susunlah distribusi peluang X. Nah, pertama kita tulis dulu nih ruang sampelnya. Kan satu mata uang dilempar sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya adalah GGG, GAG, dan seterusnya. Nah, banyaknya itu ada 8. Tadi X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Kalau dari ruang sampelnya, nilai X yang mungkin, berarti sisi angka yang muncul yang mungkin, kemungkinan nih, tidak ada angka yang muncul, berarti 0 nilainya. Lalu angkanya munculnya 1, kita tulis, berarti ini 1. Angkanya munculnya 2, ini berarti nilai X-nya 2. Angkanya munculnya 3, ini 3. 4 nggak ada ya, berarti sampai 3. Lalu berikutnya banyak kejadian X sama dengan 0. Kita lihat yang sisi angka munculnya 0 adalah yang ini, si GGG. Jadi ada 1. Ini GGG. Lalu banyak kejadian X sama dengan 1, sisi angka munculnya 1. Ini berarti GGA, GAG, dan AGG. Ada 3. Lalu banyak kejadian X sama dengan 2, GAA, AGA, dan AAG. Dan yang terakhir, X sama dengan 3, yaitu AAA. Tuh. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita bikin nih distribusi peluang discrete-nya. Katanya tadi apa? Tabel, ya kan? Yang menyajikan peluangnya. Tabel yang menyajikan nilai dan peluangnya, ya kan? Nah, berarti kita lihat tadi X-nya. Nilai X-nya tadi kan 0, 1, 2, dan 3. Lalu bawahnya
yaitu peluang dari si X-nya. Misal PX 0, kemungkinannya berapa berarti? 1/8. Karena total ruang sampelnya 8 ya. Ini tadi ruang sampel. Nah, lalu X sama dengan 1, ada 3 kan tadi, berarti 3/8. Yang nilainya X sama dengan 2, ada 3 juga, berarti 3/8. Yang ketiga ada 1, jadi 1/8. Begitu. Oke, kita coba lagi ya. Contoh kedua. Misal, 4 mata uang setimbang dilempar sekaligus. Dan X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Tentukan nilai X yang mungkin. Kemudian, tentukan nilai P, X sama dengan 1, dan P, X sama dengan 3. Nah, kita harus tahu dulu X itu adalah sisi angka yang muncul. Berarti nilai X kemungkinannya ketika mata uang dadu dilempar, mungkin aja 4 mata uangnya tidak muncul angka kan, makanya nilainya 0. Terus bisa jadi yang muncul cuma 1 angkanya, itu 1. Bisa jadi 2, tulis 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tapi 5 enggak, karena mata uangnya hanya ada 4. Tuh. Nah, sekarang banyak kejadian X sama dengan 0. Kalau misalnya ini 4 mata uang, itu kan agak banyak. Ruang sampelnya ada 2/4, 16. Kalau kalian mau jabarkan satu-satu boleh, tapi agak banyak. Jadi kalau banyak, kita pakai kombinasi aja. Ini ruang sampelnya kita nggak usah hitung manual, tapi kita pakai rumus 2 N-nya berapa nih? Mata uangnya berapa? Kalau 4, 4. Kalau tadi kan ada 3, berarti 2/3, 8. Gitu. Nah, ini banyak kejadian X sama dengan 0 adalah C kombinasi 0 dari 4. Berarti sama dengan 1. Lalu kejadian X sama dengan 1 kombinasi 1 dari 4, berarti 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 4. Lalu X sama dengan 2, berarti 2 dari 4. Ini di sini jumlah mata dadunya ada 4. Berarti di sini 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini berarti coret-coret jadinya 6. Nah, ini X sama dengan 3, berarti kombinasi 3 dari 4. 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Itu 4. Ya, ini X sama dengan 4, berarti kombinasi 4 dari 4. Yaitu, ini 4 faktorial, 0 faktorial, 1 ya berarti. Tuh. Nah, jadi bener ya, ruang sampelnya ada 16. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 ada 16. Ini 2/4, 16. Nah, kita udah dapat banyak kejadiannya. Sekarang kita cari nih PX1 dan PX3. Nah, rumusnya berarti kan PX sama dengan X kombinasi X dari 4 per banyak ruang sampelnya seperti tadi kan ya. Total sampelnya ada berapa? X di sini nilainya. Kalau tadi kan nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Tergantung nilainya sampai berapa. Lalu pertanyaannya PX sama dengan 1. Berarti X-nya diganti 1. Maka didapatlah 4/16. Nah, PX. Lalu yang kedua PX sama dengan 3. Berarti tinggal X-nya ganti 3.
dapatlah 4/16 juga. Tuh. Udah kan ya? Oke, kita lanjut. Nilai rata-rata atau nilai harapan matematik. Nah, nilai rata-rata, misalkan dulu deh, misal X adalah variabel diskrit yang tadi ya, sedangkan P adalah peluangnya. Ini peluangnya. Maka nilai rata-ratanya atau harapan matematikanya dari X sama dengan dilambangkan dengan mu sama dengan EX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. N-nya ini tergantung sampai ada berapa nih. X ada 3, ada 4, atau dan seterusnya. Dikali Fxi. Xi dikali Fxi. Lalu nilai ragam atau variansi dari X itu rumusnya E buka kurung X dikurang mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, lalu Xi dikurang mu dikuadratkan dikali Fxi. Tuh. Nah, lalu berikutnya, tadi kan yang diskrit, sekarang yang kontinu. Distribusi peluang kontinu. Nah, distribusi kontinu ini tidak bisa, kalau tadi kan diskrit kita menyajikannya dalam bentuk tabel, tapi kalau kontinu kita tidak bisa menyajikan dalam bentuk tabel, melainkan dengan kurva. Tuh. Lalu Px sama dengan A di sini bulat ya. Bisa Px sama dengan A itu sama dengan 0. Kalau diilustrasikan seperti ini. Misal di suatu sekolah dilakukan dilakukan pendataan tinggi badan. Nah, tinggi badan itu kan ada yang 160,6, 161,6, 7,7. Nah, saat A-nya bulat, saat 161 aja, ini peluangnya 0, sekian, 0,0000, sehingga peluangnya ditulis 0 gitu. Jadi ketika bulat, dia A-nya bulat, maka peluangnya sama dengan 0. Nah, lalu nilai peluang kontinu pada variabel acak kontinu X dinyatakan dengan sebuah fungsi. Nilainya ya, yang disebut fungsi kepekatan peluang. Nah, fungsi Fx disebut fungsi kepekatan bagi variabel acak kontinu X bila luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X sama dengan 1. Jadi dia adalah fungsi kepekatan bila luasnya ini nih, luasnya sama dengan 1. Kalau nggak 1 berarti bukan fungsi kepekatan. Nah, jika Fx fungsi kepekatan, maka peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral A sampai B Fx dx. Contohnya, X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 2 dan 6. Mempunyai fungsi kepekatan Fx sama dengan 1/20 buka kurung X plus 1. Yang pertama, tunjukkan bahwa P buka kurung 2 kurang dari X kurang dari 6 sama dengan 1. Lalu yang kedua, tentukan nilai P X lebih dari 4. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai P 4 kurang dari X kurang dari 5. Nah, sekarang kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar fungsinya Fx. Itu
per 20 X plus 1. Nah, lalu yang pertama adalah tunjukkan bahwa peluang 2 kurang dari X kurang dari 6, berarti dari sini ya. Oh ini, sorry, ini dulu, kepencet. Nah, ini kita mau menunjukkan 2 sampai 6 itu peluangnya adalah 1. Yang membuktikan bahwa fx adalah fungsi kepekatan. Berarti luas ini katanya sama dengan 1. Kalau kita lihat bentuknya, ini adalah bentuk trapesium. Ini sejajarnya. Yang ini tingginya. Maka kita bisa pakai rumus trapesium. Jadi P2 kurang dari X kurang dari 6 sama dengan setengah dikali sisi sejajarnya yang ini kan ya. Nih, panjang sisi sejajarnya yang dari sini ke sini, yaitu 3 per 20. Lalu sisi sejajar yang satu lagi adalah yang ini, yaitu 7 per 20. Maka di sini 7 per 20. Lalu kali tingginya. Tingginya itu dari 2 sampai 6, berarti 4. Maka dapatlah 1. Jadi di sini terbukti bahwa peluang 2 kurang dari X kurang dari 6 itu sama dengan 1. Lalu yang kedua, X lebih dari 4. Nah, kalau X lebih dari 4 berarti X lebih dari 4 berarti 4 sampai dengan 6. Batasnya tadi kan 6 ya di sini. Fungsi kepekatannya 2 sampai 6, berarti batasnya sampai 6. Jadi yang ini kita cari. Ini juga bentuknya trapesium. Bisa kita gunakan rumus trapesium. Ini sisi sejajarnya. Jadi setengah F4 kalau dimasukin 4 ke sini, F4 5 per 20. Lalu F6 yang ini 7 per 20. Lalu tingginya adalah 4 sampai 6, berarti ada 2 nilainya. Ketemulah peluangnya 3 per 5. Gitu. Lalu yang terakhir, yang C juga sama seperti itu. 4 sampai 5 berarti yang ini yang kita cari. Ini juga sama trapesium juga ya. Jadi kita masih bisa gunakan rumusnya, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Tuh. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan yang tadi integral. Tapi karena kebetulan di sini bentuknya trapesium, jadi lebih mudah mungkin menggunakan trapesium, tapi menggunakan integral juga sama. Gitu. Jadi kalau pakai integral berarti integral 4 sampai 5 fx-nya kan 1/20 x plus 1 dx. Tuh, sama aja. Cuma ini bentuknya kan fx-nya adalah garis. Jadi bisa kita gunakan luas trapesium. Tapi kalau bentuknya kurva itu mungkin kita gunakan integral. Tuh, lanjut. Distribusi binomial. Ciri-cirinya distribusi binomial, percobaan terdiri atas n ulangan, jadi pengulangan. Lalu yang kedua, hasil dari setiap ulangan adalah berhasil atau gagal. Lalu yang ketiga, peluang berhasil untuk setiap ulangan adalah sama. Dan yang keempat, masing-masing ulangan saling bebas satu sama lain. Nah, misal dalam percobaan binomial, peluang berhasil adalah P dan peluang gagal adalah Q. Jika X adalah variabel acak
yang menyatakan banyak yang berhasil dalam N ulangan, maka distribusi peluangnya adalah B buka kurung X N, P sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X buka kurung 1 min P pangkat N min X. Jadi ini peluang berhasilnya, 1 min P itu adalah peluang gagalnya. Tuh. Lalu di distribusi binomial juga ada rumus rata-rata dan ragam atau variansi. Ini rumus rata-rata. Bisa pakai ini. Ini rumus ragam atau variansi. Varian. Tuh. Nah, contoh. Pada pelemparan 6 kali dadu setimbang, tentukan peluang ada 4 kali mata dadu 1 yang terbaca. Nah, penyelesaiannya, peluang mata dadu 1 yang terbaca itu adalah peluang suksesnya. Maka peluang mata dadu 1 yang terbaca itu adalah peluang suksesnya. Berarti peluangnya adalah mata dadu 1, berarti 1 per dadu itu ada 6 mata dadu ya, berarti 1 per 6. Tuh. Lalu peluang bukan mata dadu 1 yang terbaca itu adalah peluang gagalnya, berarti 1 dikurang 1 per 6, yaitu 5 per 6. Banyak pelemparannya tadi 6 kali ini, berarti N-nya sama dengan 6. Lalu peluang terdapat 4 kali mata dadu 1 yang terbaca, maka ditulis P X sama dengan 4. Atau B buka kurung 4 terus 6, 6 ini banyak pelemparannya 6, peluangnya 1 per 6, peluang berhasilnya. Lalu masukin rumus yang tadi, ini tinggal masuk aja. C, kombinasi, kan 4 kali, berarti 4 kali dari 6 kali, peluang berhasilnya pangkat 4, dikali peluang gagalnya pangkat 6 dikurang 4. Maka ini dijabarkan rumus kombinasinya, dapatlah 0,008. Gitu. Sampai sini mudah kan ya? Cukup mudah ya. Tinggal masukin rumus aja yang ini. Untuk nyari P X sama dengan 4. Oke. Untuk materi statistik inference, saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di GCR atau di grup kelas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.